Putin sebentar lagi akan melakukan sebuah lompatan besar. Kita tahu aksi Putin mengambil Ukraina oleh Barat dan sekutunya dianggap sebagai Hitler baru. Di sisi pihak yang tidak terlibat dalam perang tersebut membelah opini menjadi dua. Anti Putin, pro Barat, pro sekutu, dan mengklaim tindakan Putin sebagai crime against humanitarian atau kejahatan besar terhadap umat manusia. Yang kedua, yang pro Putin, menganggap pihak Barat adalah pro Israel, pro Yahudi, romantisme anti Yahudi plus memframing anti Amerika yang menjadi polisi dunia membuat perlawanan Putin, menjadikan Putin superhero baru, pahlawan dunia melawan Thanos. Thanos adalah Amerika dan Yahudi. Maka sebagai analis intelijen pertahanan ada pertanyaan untuk diantisipasi tentunya. Pertanyaan tersebut adalah apa yang kira-kira Putin akan lakukan berikutnya? Berapa tentara Rusia yang akan ditarik mundur ke barat? Berapa yang akan berada di Ukraina dan berapa yang berada di Belarus? Oke, bagaimana kalau kita melihat peta Eropa Timur sebentar? Di sebelah barat Ukraina ada 5 negara. Polandia, Slovakia, Hungaria, Romania, dan Moldova. Keempat negara Polandia, Slovakia, Hungaria, dan Romania adalah anggota NATO. Kalau kamu menyerang keempat negara ini, maka kalian berhadapan dengan NATO. Kalian menyerang NATO. Sebuah fakta pertahanan sekutu di Eropa. Dapat dipastikan Putin tidak akan mengambil resiko itu, sehingga tinggal Moldova. Ukraina dan Moldova punya perbatasan darat yang panjang, hampir 1.200 km. Jika Putin mau, maka dia bisa memerintahkan langsung tentaranya untuk mengarahkan pasukannya ke Moldova. Rupanya rencana ini sudah lama dilakukan Putin, yang akhirnya rencana ini dibocorkan. Dan coba tebak, siapa yang membocorkan detail rencana Putin akan mengambil Moldova itu? Yaitu Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, alias sahabat Putin terdekat. Minggu lalu, Lukashenko mengumpulkan seluruh pemimpin pertahanan Belarus membahas rencana perang Rusia. Ketika Lukashenko hadir, dia membawa peta besar Eropa Timur yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut. Dalam peta tersebut, sangat rinci memaparkan rencana invasi Rusia ke Moldova. Sebuah hal yang sangat mengerikan kalau kita melihat apa langkah Putin tersebut. Dan bagi Putin, why not? Ambil Moldova itu. Pertama, Moldova memang mantan anggota Uni Soviet yang hingga tahun 2009 sangat taat pada Moskow. Namun pejabat sekarang tidak lagi taat pada Moskow. Ya, ambil aja sekalian mungkin ya. Kalau Putin mau mengembalikan kejayaan Uni Soviet atau Soviet Empire, maka Moldova sangat seksi. Yang kedua, mengambil Moldova adalah misi mudah. Mengapa kita mengatakan mudah? Karena Moldova bukan anggota NATO. Jadi, walaupun Rusia akan menyerang Moldova, NATO pasti tidak akan merespon, hanya koar-koar doang. Fakta kemudian, tentara Moldova tidak sekuat dan sebanyak Ukraina, hanya sekitar 6.000 tentara saja. Segitu top. Jadi, apa yang menarik lagi untuk mengambil Moldova? Apalagi kalau bukan Transnistria, wilayah Transnistria seperti wilayah Donbas di Ukraina Timur. Memang pro-Rusia. Rebel di Transnistria ada sekitar 10.000 tentara pro-Rusia dilatih Rusia dan ada 2.000 tentara Rusia dideploy di sana. Transnistria posisinya di antara Ukraina Moldova di perbatasan sepanjang 500 kilometeran. Hanya menggerakkan Transnistria, pemerintah Moldova sudah pasti ambiar. Pertanyaannya, akankah Putin memberikan perintah tersebut? Semua tergantung dari misi penyerangan di Ukraina. Berapa lama Kiev bisa bertahan lagi? Berapa macam insurgensi atau gerakan gerilya bawah tanah bermunculan di Ukraina? Efek perjuangan rakyat dan tentara Ukraina yang memutus rantai komando utama menjadi satuan kecil-kecil. Semakin banyak, semakin sulit diredam Ukraina. Walaupun pemerintahannya sudah jatuh. Intinya, seberapa akan sibuknya nanti tentara Rusia di Ukraina. Yang menjadi pertimbangan juga adalah menginvasi satu negara sudah sangat beresiko, apalagi 2 negara. Ujungnya, Rusia akan punya 2 rezim boneka di negara Ukraina dan Moldova, namun tidak punya uang untuk mengelolanya karena kena sanksi ekonomi. Bisa-bisa terbatas sumber ekonomi yang di dalam negeri Rusia tidak punya, dan ini tergantung mitra Rusia, Tiongkok. Jadi jelas, Putin akan membangun kembali kejayaan Uni Soviet. Di pihak Rusia ada Lukashenko Belarus sebagai sahabat dekat dan Xi Jinping sebagai quid pro quo, bahasa Latin yang artinya a favor for a favor, strategi untung-untung. Lukashenko stay in power butuh dukungan Putin, dan Tiongkok butuh energi Rusia, dan Rusia butuh barang Tiongkok. Belarus bahkan mengizinkan hulu ledak nuklir Rusia dipasang di sana yang mengarah ke Eropa. Agaknya Rusia serius membangun Soviet lama dan membuat NATO, Amerika, dan sekutunya diam di tempat seperti Putin menipu dunia di tahun 2014 dengan pengambilan alihan Crimea, dan sekarang dilakukan lagi tanpa Barat bisa apa-apa. Singkatnya, Rusia memerlukan Belarus sebagai negara netral palsu padahal boneka Rusia dan menjadi pagar terdepan melawan NATO. Jadi mau mengingatkan aja bahwa Putin pasti mengambil Moldova. Kita страшнее ядерного оружия. Торрент-2, который мы новые закупили, называют точки. Они, наверное, не секретные для натовцев, они все видят. Мы поставим С-400, который будет находиться чуть западнее Минска. 1000 раненых прибыли в Гомель.
кричат наши беглые и прочее. Вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тонн диспалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. to prevent this war from escalating beyond Ukraine. Because that will be even more dangerous, more devastating, and will cause even more human suffering. So we are making clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace.